Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan untuk memulai majelis ini selain kalimat syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para siswa dan siswi SMP dan SMA Tunas Cendekia Mataram ya, kurang lebih sudah 7 bulan ya setelah Ustaz pindah tugas. Jadi alhamdulillah kembali bermuwajahah, bertatap muka di malam hari ini. Sebenarnya pengen sekali untuk sering-sering kesini bersilaturahmi, namun qadarullah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita bersilaturahmi. Insyaallah ini sebagai penambah rizki kita dan pemanjang daripada usia kita. Man arada ayyabsuta fi rizqihi wa ayyasau fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Kemudian selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Karena berkat beliau Islam bisa sampai kepada kita, dan sebab itu juga kita berkumpul pada malam hari ini. Tadi pagi Ustadz di WA sama Ustazah Heni, jadi diminta untuk mengisi kajian tentang Al-Quran. Jadi kalau kita membahas tentang Al-Quran tentu tidak akan ada habisnya. Salah satu surah di dalam Al-Quran, yakni surah Ar-Ra'd ayat 31, di mana asbabun nuzul dari ayat ini. Jadi pada suatu hari orang-orang Quraisy meminta kepada Rasulullah SAW untuk ditunjukkan sebuah mukjizat yang bisa meyakinkan mereka untuk mau masuk ke dalam agama Islam. Ya, jadi mereka meminta untuk ditunjukkan mukjizat seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa untuk bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Mau ditunjukkan sebuah mukjizat yang dapat mereka lihat berupa mungkin seperti Nabi Isa, yang mana Nabi Isa ini dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 31, "Lau anna Qur'anan suyyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a." Seandainya ada satu bacaan yang mana bacaan itu dapat mengguncangkan gunung, kemudian dapat memecah bumi ini, dan dapat membuat orang yang telah mati itu berbicara, maka itu hanyalah Al-Quranul Karim. Jadi ini luar biasanya. Jadi sejatinya Al-Quran yang setiap pagi kalian hafalkan, kalian store hafalannya, itu lebih dahsyat daripada tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena seandainya ada bacaan yang dapat mengguncangkan gunung, dapat membelah bumi ini, dan bahkan dapat menghidupkan orang yang telah mati, itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi hakikatnya Al-Quran yang kalian hafalkan, yang kalian baca setiap hari, itu lebih dahsyat daripada tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena Al-Quran ini seperti tadi, hanya Al-Quran lah bacaan yang dapat mengguncangkan gunung, kemudian dapat membelah bumi, dan bahkan dapat menghidupkan orang yang telah mati. Itu hanyalah Al-Quran Karim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam hadis, di dalam kitab Targhib wa Tarhib disebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Jadi hakikatnya setiap hari kalian pergi ke sekolah ini, setiap derap langkah kalian pergi ke sekolah ini, setiap putaran roda dari motor ataupun mobil
ataupun sepeda yang kalian gunakan berangkat ke sekolah ini, sejatinya itu adalah setiap derap langkah, setiap putaran roda itu adalah proses untuk menjadi manusia terbaik di dunia ini. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Tidak ada satupun, apapun itu, dia akan menjadi mulia dengan adanya Al-Quranul Karim. Contoh, yang pertama, Al-Quran itu ditulis di sebuah kertas. Ya, kertas biasa, kalau kalian injak-injak, kemudian kalian bakar, tidak ada masalah kertas itu. Tapi ketika Al-Quran atau selembar kertas itu kalian tulis ayat Al-Quran, maka untuk menyentuhnya pun kalian harus berwudu dulu. Ini menunjukkan bahwasanya untuk menjadi orang yang mulia itu adalah dengan Al-Quranul Karim. Bahkan selembar kulit dan selembar kertas pun akan menjadi mulia karena ada tertulis Al-Quran di dalamnya. Kemudian tidak ada, Al-Quran itu diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad alaihissalam, maka Rasulullah SAW menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sayyidus suhur, menjadi pemimpin atau bulan yang paling mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat. Maka sejatinya semua orang, semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran dia akan menjadi mulia. Bahkan umat terbaik ini adalah umat Nabi Muhammad. Dan yang terbaik dari umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran dia akan menjadi mulia. Bahkan waktu yang berkaitan dengan Al-Quran dia menjadi mulia. Bahkan seperti tadi, selembar kertas dia akan menjadi mulia karena tertulis Al-Quran di dalamnya. Bahkan untuk menyentuhnya pun kita harus mengambil air wudhu terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwasanya begitu mulianya Al-Quran. Bahkan selembar kertas dan selembar kulit yang tertulis Al-Qurannya pun, maka dia akan menjadi mulia. Bahkan untuk menyentuhnya pun kita harus berwudhu terlebih dahulu. Inilah, maka hakikatnya kalian saat ini sedang berproses menjadi manusia terbaik, menjadi orang terbaik di muka bumi ini daripada umat-umat Nabi Muhammad. Kemudian itu yang pertama, motivasi yang pertama kenapa kalian harus menghafalkan dan mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua, ganjaran Al-Quran itu sangat luar biasa pahalanya. Di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Artinya kalian baca alif lam mim itu 3 huruf, maka ketika kalian baca alif lam mim saja kalian sudah mendapatkan 30 kebaikan. Kalau misalkan sekarang kalian menghafal misalkan surah An-Naba misalkan, amma yatasaalun misalkan, itu sekitar 10 atau enggak 11 hurufnya. Maka kalian ulangi untuk bisa menghafalnya itu 3 kali misalkan, atau bahkan 9 kali. 3 kali saja kalian mengulangnya untuk bisa menghafal amma yatasaalun, maka kalian sudah mendapatkan berapa? Berarti 110 kebaikan. Kalau misalkan dia 11 huruf. Kalau misalkan dia 10 huruf dikali 10, berarti kalian sudah mendapatkan 100 kebaikan. Ini baru kalian membaca amma yatasaalun saja. Apalagi kalian menghatamkan sampai 1 juz atau bahkan 30 juz Al-Quran. Kalian baca setiap hari. Al-Fatihah 113 huruf. Berarti setiap kali kalian membaca Al-Fatihah sekali, kalian sudah mendapatkan kebaikan 1130 kebaikan. Ini ganjaran luar biasa. Seandainya kebaikan itu dapat berupa benda, maka jangan-jangan hanya dengan membaca Al-Quran saja kebaikan kita atau pahala kita sudah memenuhi seluruh bumi dan langit ini. Inilah ganjaran luar biasa daripada membaca Al-Quranul Karim. Kemudian tentu kalian ingin membahagiakan orang tua kalian, ya. Kita semua pasti ingin membahagiakan orang tua kita. Tapi sayangnya tidak akan ada hal yang bisa membalas jasa orang tua kita. Suatu hari, ini kisah nyata ya.
Ada seorang anak, ibunya ini menderita penyakit gila. Pertama dia gila. Selain dia gila, dia menderita penyakit gula, diabetes. Lalu dibawalah ibunya ini pergi ke dokter. Lalu ketika sudah sampai di dokter, karena ibunya gila, jadi ya sikapnya sebagaimana orang gila. Jadi dia pukuli anaknya di depan dokter. Dia pukuli anaknya, dia lempar anaknya, bahkan sorban yang digunakan oleh anaknya dia buka dan dia lemparkan ke anaknya. Lalu dokter itu heran. Ini siapa yang kamu bawa, katanya? Ini ibu saya, katanya. Tapi bagaimana mungkin itu adalah ibumu sedangkan dia sendiri tidak mengenalmu, katanya. Bahkan dia lempari kamu, kemudian bahkan dia melihat ada gambar Ka'bah di ruangan dokter tersebut. Lalu ibunya bilang, kamu bohong, katanya. Langsung dibilang, kamu bohong. Kenapa? Saya tidak bohong, kata anaknya. Kamu berjanji untuk membawa saya ke Mekah, katanya. Tapi sampai sekarang kamu belum melakukannya. Dokter ini terheran-heran. Kamu bilang dia adalah ibumu, tapi bahkan untuk mengenal bahwa dia adalah anakmu atau kamu adalah anaknya, dia pun tidak mengenalmu, katanya. Bahkan engkau janjikan dia untuk kamu bawa dia ke Mekah. Padahal dia itu orang gila, katanya. Kenapa kamu tidak taruh saja di rumah sakit jiwa, gitu kan, katanya. Lalu apa katanya anak ini? Dia memang tidak mengenalku, katanya. Jadi dia memang tidak mengenal aku atau tidak menandai aku sebagai anaknya. Tapi Allah yang menciptakannya tahu bahwasanya dia adalah ibuku yang mana aku wajib untuk berbakti kepadanya. Maka dokter yang saat itu melihat hal itu, ketika dia pulang orang ini dia tutup pintunya, pintu ruangannya rapat-rapat, lalu dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena sampai saat itu dia hidup, baru kali itu dia menemukan ada anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bahkan orang tuanya gila pun dia tetap untuk merawatnya. Bahkan setiap keinginan orang tuanya yang dia inginkan, dia berusaha untuk mewujudkannya. Ini bayangkan, kita kan tidak ada orang tua kita yang gila. Bahkan orang tua kita bekerja luar biasa untuk kita dan lain sebagainya. Tapi lihatlah anak ini. Dia orang tuanya pun tidak mengenal dirinya pun, tapi dia mengatakan perkataan yang luar biasa. Dia memang tidak mengenalku, tapi Allah yang menciptakan dia tahu bahwasanya dia adalah ibuku yang mana aku wajib berbakti kepadanya. Dan jasa orang tua itu tidak akan pernah terbalaskan. Dalam kisah yang lain, ada seorang tabi'in yang berusaha untuk membalas jasa ibunya. Lalu dia menggendong ibunya ini dari Khurasan, atau kalau sekarang Khurasan itu terpecah menjadi 3 negara. Ya, jaraknya kalau kita tempuh dengan sepeda motor atau mobil itu sekitar 1 bulan baru bisa sampai ke Mekah. Dia gendong ibunya dari Khurasan sampai ke Mekah untuk melaksanakan haji. Lalu setelah sampai di Mekah, maka dia menggendong ibunya dari setiap rangkaian ibadah haji, dari tawaf, kemudian sa'i dan lain sebagainya. Dia gendong ibunya semua. Lalu setelah dia melakukan itu, dia bertanya kepada sahabat Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aku telah berusaha untuk berbakti kepada orang tuaku. Aku menggendongnya dari negaraku yang bernama Khurasan dan seluruh rangkaian haji. Apakah aku sudah bisa membalas jasa ibuku, katanya. Lalu apa katanya Ibnu Umar? La wala talqatum min talqatiha, katanya Ibnu Umar. Tidak, bahkan engkau menggendong ibumu dari Khurasan sampai ke Mekah, lalu kalau gendong lagi balik ke rumahmu ke Khurasan, itu belum bisa membalas rasa sakit pertama atau kontraksi pertama saat ia melahirkanmu. Bayangkan, satu kontraksi saja, satu rasa sakit dari orang tua kita atau ibu kita ketika kita dilahirkan, itu belum bisa dibalas dengan menggendong ibu kita selama 1 bulan atau 2 bulan lebih. Lalu sekarang kita, apa yang pernah kita lakukan untuk membalas jasa orang tua kita? Dan ada ulama yang berpendapat, satu-satunya yang bisa membalas jasa orang tua kita adalah ketika nanti, nauzubillah min zalik, kalau misalkan orang tua itu akan dimasukkan ke dalam neraka, lalu kita bisa memberikan syafaat kepada orang tua kita agar dia tidak disiksa di dalam neraka, maka itulah satu-satunya yang bisa membalas jasa orang tua kita. Tapi yang menjadi masalah sekarang begini, kita saja tidak bisa menjamin diri kita akan masuk surga atau tidak. Lalu bagaimana mungkin kita sudah berpikir akan bisa memberikan syafaat kepada orang tua kita? Maka oleh karena itu, ini disebutkan dalam satu hadis bahwasanya salah satu yang bisa
membuat seorang anak itu memberikan syafaat kepada keluarganya adalah ahli Al-Quran. Yani di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, fastazharahu fa'ahalla halalahu, kemudian dia memakan yang halal, wa harrama haramahu, kemudian dia menghindari yang haram, adkhalahullahu bihil jannah, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Kemudian wa syafa'ahu fi asri min ahlihi baitihi, kemudian dia diberikan keistimewaan untuk memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Kemudian kulluhum waqad wajabat lahumun nar, padahal 10 keluarganya ini telah diwajibkan untuk dia masuk ke dalam neraka. Tapi karena dia seorang ahli Al-Quran, maka dia dapat membebaskan 10 keluarganya yang sudah divonis masuk ke dalam neraka. Tapi karena dia seorang ahli Al-Quran, kemudian dia diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada keluarganya yang telah divonis masuk ke dalam neraka tersebut. Maka ini adalah kesempatan bagi kita. Mungkin di dunia kita tidak akan mampu dan bisa membalas jasa orang tua kita, tapi paling tidak seperti ini, berikan dia harapan seperti ini. Paling tidak kita tidak bisa mungkin membahagiakannya dengan hal-hal yang berbau dunia, maka paling tidak dengan kalian dilihat menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran di rumah, itu sejatinya adalah ketenangan luar biasa, sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Bahkan dia lihat kalian membaca Al-Quran, membaca Al-Ma'thurat di rumah, itu sejatinya sesuatu yang lebih berharga daripada uang 1 juta bahkan 10 juta sekalipun. Karena itulah tujuan mereka untuk menyekolahkan kalian di sini. Kemudian selain itu, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa ta'allama, kemudian dia mempelajarinya, wa amila bihi, dan dia mengamalkan Al-Quran itu, ulbisa waliduhu yaumal qiyamah tajan min nuri, maka dia akan, orang tuanya itu akan dipakaikan sebuah mahkota pada hari kiamat, min nurin, yang mana mahkota ini dari cahaya, du'uhum mithlu du'i syamsi, sedangkan cahaya mahkota ini seperti cahaya matahari. Jadi salah satu keutamaan dari orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya dan menghafalkannya, maka besok orang tua kita akan dipakaikan sebuah mahkota, yang mana mahkota ini lebih terang cahayanya daripada matahari. Wa yuksa waliduhu kullatain, kemudian dipakaikan juga orang tuanya itu sebuah pakaian, la yaqumu lahum ad-dunya, yang mana pakaian itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jadi selain dipakaikan mahkota yang lebih terang cahayanya daripada cahaya matahari, orang tua kita juga dipakaikan sebuah pakaian yang lebih berharga dari dunia. Fayuqalani bima kusina hadza, kemudian orang tua kita akan mengatakan, kenapa kami dipakaikan baju yang begitu mulia dan dipakaikan sebuah mahkota yang cahayanya luar biasa, kata kedua orang tua kita. Karena dia tidak tahu, karena setahu dia amalnya tidak banyak di dunia itu. Tapi karena kita menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya, maka mereka dipakaikan sebuah pakaian yang sangat luar biasa, yang dia rasa tidak pantas memakai pakaian itu, karena dia tidak pernah melakukan suatu amalan yang membuat mereka mulia di surga. Bahkan seperti tadi, mereka dipakaikan sebuah mahkota yang cahayanya lebih terang daripada matahari, kemudian seperti tadi dipakaikan sebuah pakaian yang luar biasa. Dia merasa tidak pantas karena tidak pernah melakukan amal yang luar biasa. Tapi ternyata apa katanya para malaikat? Bi akhdhi walidukum al-Qur'an. Ternyata pakaian yang mereka pakai yang sangat mulia, kemudian mahkota yang terangnya seperti cahaya matahari itu ternyata dari anak-anak mereka yang menghafalkan Al-Quran. Maka seperti tadilah, paling tidak kalian tidak bisa membahagiakan orang tua kalian di dunia gitu, paling tidak kalian dapat membahagiakan mereka kelak di surga. Jadi Ustadz yakin mereka tidak pedulikan biaya sekolah kalian, kemudian tidak pedulikan lelah mereka ke tempat inti untuk mengantar kalian, kemudian menjemput kalian setiap sorenya. Itu tidak lain yang mereka harapkan adalah hal-hal seperti ini. Mereka tidak bisa melakukan ibadah yang luar biasa seperti kalian,
yang dari kecil sudah ditopang dengan ilmu agama yang luar biasa, telah ditopang dengan ilmu Al-Quran yang luar biasa, maka yang mereka harapkan adalah hal-hal seperti ini. Mereka mungkin tidak bisa melakukan ibadah yang luar biasa, tapi yang mereka harapkan adalah seperti tadi, syafaat dari kalian besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berharap dipakaikan mahkota, berharap dipakaikan sebuah baju yang membuat kebanggaan mereka nanti di surga. Maka bayangkan kalau misalkan ada orang yang memakai inilah, di antara ada perkumpulan begitu ya, kemudian orang tua kita dipakaikan sesuatu yang membuat dia begitu terlihat di sana, maka itu pasti kebanggaan luar biasa, kebahagiaan luar biasa. Bayangkan yang dia pakai adalah mahkota yang terangnya seterang matahari, maka dia akan menjadi pusat perhatian di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya mereka. Maka itulah yang sejatinya menghilangkan lelah mereka, menghilangkan letih mereka untuk berusaha, bekerja dan lain sebagainya, mengantarkan kalian ke tempat ini. Tidak lain yang mereka harapkan seperti itu. Lelah mungkin mereka di dunia mencari uang untuk kalian sekolah. Lelah mungkin mereka tidak memperdulikan lelah dan letih mereka untuk mengantar dan menjemput kalian ke sekolah ini. Karena yang mereka harapkan seperti tadi, kemuliaan luar biasa. Tapi kalau misalkan kalau apa yang diharapkan tidak sesuai akhirnya, maka tentu itu menjadi penyesalan juga yang luar biasa. Maka ketika hal itu terjadi atau sebelum hal itu terjadi, maka mari manfaatkan setiap detik kalian di tempat ini untuk terus mempelajari Al-Quran, kemudian untuk mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian mungkin karena kalian juga sudah ngantuk ya, sudah jam 9, jadi Ustaz tambah lagi satu saja, mungkin salah satu keutamaan daripada Al-Quran. Lagi dua saja hadisnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tiadalah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka saling mengajarkan Al-Quran itu di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Jadi kalau sharing pengalaman sedikit ya, sejatinya permasalahan kalian di sini mungkin tidak sekompleks permasalahan kayak di SMP Ustaz misalnya, siswanya 700-an. Jadi ada yang dari biasa, luar biasa, dan mahal luar biasa permasalahannya. Kompleks luar biasa. Jadi, dan Ustadz lihat sendiri ya, salah satu mungkin ya, ketika Al-Quran itu ada, itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Mungkin kalian sering lihat ya, orang kaya, ternyata orang kaya itu banyak juga yang stres. Mana buktinya? Rata-rata orang-orang korupsi itu kan orang-orang yang berada kan? Mereka pakai mobil setiap hari, tapi ternyata tidak ada ketenangan, sehingga mereka dituntut untuk akhirnya mengambil uang rakyat. Kemudian ada juga artis-artis itu, apa sih yang tidak mereka miliki? Semua mereka miliki. Tapi untuk mendapatkan ketenangan ternyata harus mereka menyuntikkan narkoba, meminum narkoba dan lain sebagainya. Bahkan ada yang tidak jarang mereka bunuh diri. Ini menunjukkan tidak ada ketenangan di dalam hati mereka. Kenapa? Karena mereka jauh daripada Al-Quran. Jadi salah satu manfaat ya kalian mempelajari Al-Quran, maka Allah akan turunkan ketenangan ini. Padahal masih proses belajar ini. Kita belum sampai kepada mengamalkan dan mengajarkannya. Kita baru belajar Al-Quran, maka Allah turunkan ketenangan kepada kita. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian Allah selimuti kita dengan rahmatnya. Nah, ini kan rahmat Allah ini luar biasa. Jadi kalau tidak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin Allah sudah hancurkan kita karena dosa-dosa kita. Dan salah satu untuk mencegah hal itu adalah dengan membaca Al-Quran, maka Allah turunkan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, kemudian mereka dikelilingi oleh para malaikat. Jadi sejatinya setiap hari kalian di sekolah ini, sejatinya kalian berangkat ke sekolah ini diantar sama malaikat, kemudian dikelilingi oleh sama malaikat, kalian baca Al-Ma'surat setiap pagi, kemudian kalian melancarkan hafalan kalian, walaupun mungkin sambil diiringi rasa takut karena tidak bisa store gitu ya, dihukum kalau tidak misalkan tidak lancar hafalannya. Tapi hakikatnya kalian sedang dinaungi oleh sayap-sayap malaikat yang luar biasa. Jadi
ketenangan kalian dapatkan, kemudian kalian dapat dinaungi oleh sayap malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Dan ini yang luar biasa. Bayangkan kalau misalkan gini lah. Rikzu misalkan. Rikzu misalkan ini presiden lagi kumpul sama menterinya. Lalu bayangkan misalkan saya punya, misalkan Rikzu ini temannya presiden gitu kan. Lalu Presiden Jokowi misalkan mengatakan ini ada teman saya Rikzu ini luar biasa. Dia orangnya luar biasa. Bayangkan yang menyanjung kita adalah presiden di depan para menteri. Nah, bayangkan ini salah satu keutamaan kalian belajar Al-Quran setiap pagi itu, kalian menyetorkan hafalan kalian sama ustaz kalian, maka Allah membanggakan kita di sisi para malaikatnya dengan mengatakan wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah akan menyebut kita di sisi para malaikatnya, di semua orang yang atau makhluk yang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan yang bangga kepada kita atau yang membanggakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan masih presiden kan masih kelasnya Indonesia aja. Ini bayangkan ini seluruh alam, semesta alam ini. Yani Allah Subhanahu wa taala yang menyebut kita di sisi para malaikatnya. Berarti ini kebanggaan luar biasa kita. Yang menyebut kita sekali lagi adalah dan yang membanggakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ini hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala. Tentu kalau kalian ini hadis ini luar biasa. Jadi pada suatu hari Uqbah bin Amir bercerita bahwasanya mereka sedang kumpul di sebuah tempat yang bernama Kisofah. Kemudian Rasulullah datang kepada mereka. Maka tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu ayyaqdu kulla yawmin ila bathan aw ila al-atiq fayati minhu binaqataini qauma waini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Jadi Rasulullah tiba-tiba datang kepada sekelompok sahabat yang berada di suatu tempat bernama Sufah. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau setiap hari, ini setiap hari ya, setiap pagi kalian pergi ke sebuah tempat yang bernama Buthan atau Al-Atiq. Ini adalah sebuah pasar onta. Jadi dua tempat ini adalah pasar onta, yang pertama Buthan dan kedua adalah Al-Atiq. Kemudian kalian datang ke pasar onta itu, lalu kalian mendapatkan dua onta yang gemuk dua-duanya, katanya Rasulullah. Lalu kalian mendapatkan onta itu tanpa menyakiti orang lain dan tanpa mendapatkan dosa. Artinya kalau kita nyuri kan dapat dosa, tapi onta ini kalian dapatkan tanpa kalian mencuri. Kemudian kalian tidak menyakiti orang lain juga tanpa memutuskan silaturahmi, kata Rasulullah. Faqulna ya Rasulullah kullana nuhibbu dzalik. Ya Rasulullah, kami semua pasti mau kalau yang seperti itu. Bayangkan dua onta yang dia dapatkan. Satu onta itu harganya sekitar 15 atau bahkan lebih. Apalagi ini ontanya onta gemuk gitu ya. Bahkan ini kan kalau sapi kan masih 15 ya. Kalau onta itu lebih mahal lagi, mungkin 25 jutaan. Bayangkan kalau misalkan sekarang ontanya onta terbaik ini. Nah, Rasulullah mengatakan ontanya itu adalah qauma waini, yaitu dua onta yang gemuk yang paling terbaik lah gitu. Maka para sahabat mengatakan pasti kami semua mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan afala yabdu ahadukum ilal masjid fayata'allama aw fayaqra'u ayatayn min kitabillahi azza wa jalla khairun lahum min naqatain. Luar biasa. Jadi barang siapa yang pergi ke masjid kemudian dia belajar di masjid atau dia membaca Al-Qur'an dua ayat daripada Al-Qur'an, maka itu lebih baik daripada dua onta yang gemuk tadi. Jadi bayangkan kalian baru baca alif lam mim, kalian sudah dapatkan 3 onta gemuk. Tapi jangan langsung tanya Ustaz Hapri besok ya. Ustaz Hapri, saya sudah store ini alif lam mim, berarti mana ontanya? Sudah onta gitu ya. Jangan ya, Ustaz Hapri tidak menjanjikan, itu Allah yang menjanjikan. Dan insya Allah itu akan kita dapatkan besok di hari kiamat. Jadi bayangkan kalau kalian menghafalkan seperti tadi Amayata Sa'alun saja, berarti kalian sudah mendapatkan, kalau dia 11 huruf, kalau misalkan Amayata Sa'alun atau Alif Lam Mim seperti tadi, ini kan satu ayat. Kalian baca Alif Lam Mim saja kalian sudah mendapatkan 2 onta gitu ya. Jadi bahkan Rasulullah mengatakan
wa thalathin wa arba'in khairun lahum min arba' wa min a'dahinna minal ibil. Bahkan kalau misalkan kalian membaca 10 ayat berarti 10 onta gemuk, kemudian 11 ayat berarti 11 onta gemuk dan lain sebagainya. Seperti tadi lah Al-Baqarah aja sudah berapa kan 7 ayat. Al-Fatihah gitu ya. Al-Fatihah 7 ayat berarti kan sudah dapat berapa onta gemuk jadinya. Nah, jadi itulah luar biasanya ya. Jadi 1 ayat 2 onta gitu ya. Jadi kalau misalkan seterusnya dan lain sebagainya jadi luar biasa keuntungannya. Jadi tidak ada ruginya. Jadi pertama keutamaan Al-Quran ini luar biasa. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran maka dia akan menjadi mulia. Bahkan seperti tadi selembar kertas pun yang tadinya dia biasa-biasa saja, diinjak-injak tidak masalah, dibakar tidak ada masalah. Tapi ketika tertulis Al-Quran di situ maka dia akan menjadi mulia. Lalu bagaimana dengan manusia yang memang sudah diciptakan dari ciptaan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana dengan manusia seperti tadi? Maka kalau misalkan sudah tertulis Al-Quran di dalam hati kita, maka pasti kita akan menjadi manusia terbaik juga. Maka kita akan menjadi mulia. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan tidak lain dan tiada bukan niat dan semua yang saya sampaikan ini semoga menambah semangat kalian dalam menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan jangan disebut sebaliknya ya, membuat kalian semakin jauh dari Al-Quran. Dan apa yang saya sampaikan tidak lain adalah seperti yang saya sering sampaikan, seperti melempar sebuah bola ke sebuah tembok. Maka sejatinya bola yang saya lemparkan itu, yang saya harapkan adalah bola itu kembali kepada saya sendiri. Artinya manfaatnya akan kembali kepada saya sendiri. Dan semoga saja bisa memberikan bekas yang baik di hati kalian dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kehilapan. Sekali lagi terima kasih sudah diberikan kesempatan bersilaturahmi di sini, khususnya untuk kepala sekolah. Jadi mudah-mudahan silaturahmi terus bisa terjalin. Insya Allah Ustaz usahakan bisa datang ya semampunya kalau ada undangan. Itu saja, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.